Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Eh, Pada bagian proposal dasar ada satu segmen penting juga, yakni tentang roadmap dan kebaruan daripada penelitian kita. Jadi ada hal-hal yang penting yang harus kita cantumkan sebagai sebuah validitas daripada rencana-rencana kita. Ya. Alasan kenapa roadmap harus dibikin kurang lebih 5 tahun bahkan lebih, karena kita bisa melihat bahwa riset yang dilakukan pada skema dasar itu bukan riset yang baru, namun riset yang telah melalui sebuah tahapan gitu misalkan. Jadi ada tahun kemarin, 1 tahun, 2 tahun sebelumnya yang sudah dibuat, kemudian pada tahun berikutnya direncanakan untuk diselesaikan atau dikembangkan dengan tujuan akhir yang sudah ditetapkan. Nah, pada penyajiannya itu di dalam roadmap, Bapak Ibu bisa menyajikan temuan-temuan yang sudah dilakukan, yang sudah didapat sebelumnya, yang punya kontribusi pada akademik maupun punya nilai aplikatif ya dalam masyarakat. Dan itu penting Bapak Ibu. Kemudian tidak terlepas daripada itu adalah strategi penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Nah, strateginya apa? Misalkan pada satu tema yang sama, sebaiknya saran saya strategi itu berubah-ubah. Ya, jadi kalau misalkan karena mengeksplorasi masalah kemiskinan dengan studi kasus, mungkin pada tahapan selanjutnya sudah dirubah dengan etnografi misalkan, atau mungkin dengan fenomenologi yang lebih mendalam. Jadi ada peningkatan daripada tahapan dan proses yang telah dilakukan. Jadi kalau kembali kita bisa memahami secara sederhana bahwa peta jalan itu sebuah rencana yang terstruktur. Kalau terstruktur itu berarti kita memang bisa menyusun rencana dan memiliki validitas. Bapak Ibu perlu catat validitas itu penting atas apa yang perlu kita lakukan. Artinya salah satunya misalkan publikasi, bukti publikasi ataupun prototipe kita ataupun karya-karya kita terkait dengan riset yang pernah kita lakukan di tahun sebelumnya. Saya sendiri membagi peta jalan ini menjadi 3 bagian Bapak Ibu. Ada eksplorasi, eksperimen maupun evaluasi. Eksplorasi itu harapan saya di 1-2 tahun sebelumnya. Eksperimen saat ini yang akan mau dilakukan, dan evaluasi adalah tahap akhir daripada yang mau dilakukan. Seperti yang saya tulis, ada tujuan akhir yaitu menghasilkan luaran ataupun ria ya yang relevan dan memiliki nilai aplikatif. Saran saya punya nilai aplikatif yang sesuai dengan target penelitiannya. Jadi kita tidak sekedar hanya menghasilkan artikel ataupun buku monografi ya, dan buku ajar, namun lebih daripada itu kita bisa menemukan sebuah model atau modus yang ataupun praktik ya, yang aplikatif yang bisa dimanfaatkan di daerah itu maupun di daerah-daerah lain. Jadi Bapak Ibu dalam peta jalan itu hal-hal seperti itu dipikirkan kembali dan kalau bisa dimasukkan sebagaimana pada gambaran yang telah saya sampaikan. Jadi masalah polanya, bentuknya, silakan Bapak Ibu mau mengikuti bagaimanapun modelnya. Bagi saya itu tidak masalah. Tapi yang jelas termaktub 3 hal tadi, waktunya, sistematis, dan tujuannya jelas. Apa yang sudah pernah dilakukan, apa yang akan dilakukan, apa yang ingin dicek. Itu harus jelas dalam dokumen. Misalnya bentuk, ataupun gambar, warna, itu saya pikir tergantung daripada Bapak Ibu sekalian. Dan kalau bisa ditambahkan deskriptif yang representatif untuk bisa menguraikan tentang gambar yang kita sampaikan dalam proposal. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.